solusi ya ini ada program pembelajaran tentang ekspor impor. Namun ya masa teman-teman tidak ada yang mendaftar gitu. Jadi saya agak kecewa juga gitu kan. Mungkin karena kan pemahaman di daerah ini terhadap ekspor impor mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah bisa membuat satu podcast. Ya, mudah-mudahan dengan keberadaan podcast ini bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat dalam dua sisi. Artinya informasi yang update, yang langsung dari sumbernya langsung. Jadi alhamdulillah hari ini kita telah hadir seorang narasumber, dan ini juga merupakan sosok milenial sebenarnya. Ini ada Bang Azhari di SPI. Beliau sebagai Kabid Perdagangan di Desprindakop PD Jaya. Alhamdulillah sudah memenuhi undangan kita hari ini. Ya, sedikit berbincang-bincang, Bang. Iya. Jadi hari ini kita ibaratnya santai, lebih santai. Mudah-mudahan informasi yang diterima oleh masyarakat juga bisa lebih langsung daripada sumbernya. Dan kita tahu juga hari ini Bang Azhari juga secara media sosial juga sering men-share apa peluang-peluang yang ada di Desprindakop. Artinya memang sudah zamannya Bang hari ini. Udah zamannya hari ini sosmed itu memang dijadikan satu hal yang positif agar para milenial khususnya, karena kita bicara milenial karena ke depan juga pelaku-pelaku UMKM ini dari milenial. Jadi mungkin ada beberapa yang ingin kita bicarakan, apalagi ini di dalam kondisi Ramadan, Bang. Iya. Kondisi Ramadan. Ini mungkin sudah memasuki Ramadan terakhir, Bang. Artinya sudah dekat dengan Idul Fitri. Artinya kan kondisi pasar juga kita harus perhatikan, sehingga masyarakat ini kita sudah menjawab solusi masyarakat, apakah ini persediaan stok di pasar ada. Nah, mungkin bagaimana tanggapan Bang Azhari atau hasil kondisi di lapangan saat ini, kondisi pasar selama Ramadan, baik stok mungkin. Jadi pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman media Prof Cakra yang sudah mengundang saya untuk memberi informasi lah ya, minimal wawancara interaktif lah ya. Siap. Ya, Bang. Jadi terkait pertanyaan tadi, gimana kondisi pasar selama bulan Ramadan? Saya rasa kondisi pasar di bulan Ramadan ini sangat baik. Yang pertama trennya sangat bagus. Jadi dari pedagangnya naik, pembelinya juga naik, sampai omsetnya juga meningkat. Alhamdulillah. Beda dengan sebelum bulan Ramadan. Ini memang hikmah dari Allah untuk rakyat PD Jaya khususnya Aceh. Jadi terjadi peningkatan seperti 4 yang kita tinjau itu di Merdu, Tringading, Bandar 2 sampai Bandar Baru. Itu semua terjadi peningkatan, baik omsetnya beda dengan sebelum bulan puasa ya. Iya. Mungkin terkait stok, jadi kita juga selalu memantau pasar-pasar yang terutama itu 4 pasar yang kita pantau, seperti contohnya itu beras. Jadi beras kita koordinasi, terus koordinasi dengan pihak Bulog dan juga dengan tingkat-tingkat pasar grosir yang ada di 8 kecamatan. Itu stok beras sendiri kita punya tuh 190 ton. Wah, Sedangkan gula kita punya 44 ton. Terus tepung itu 7 ton, minyak goreng 11 ton. Terakhir telur sampai saat ini kita punya 5.400 lemping. Nah, jadi kita himbau ke seluruh pedagang jangan sampai mereka itu menaikkan harga sesuka-suka hati mereka. Iya, betul. Nah, karena kita juga memantau stok. Apabila memang stok menipis, kita juga koordinasi apa yang menjadi masalah. Namun yang udah kita pantau stok kita cukup. Sehingga apabila pedagang juga nakal, kita akan gelar itu yang namanya operasi pasar dan juga operasi pasar murah gitu. Jadi kan sejauh ini juga kita sudah melihat, mungkin masyarakat PD Jaya pada umumnya udah tahu ada beberapa program mungkin dari Desprindak seperti pasar murah. Ini bagaimana tanggapan masyarakat ketika hadirnya Desprindakop dari Pemkab PD Jaya? Ini kan juga
di tengah pandemi seperti Iya, ini iya. kan solusi juga nih Bang. Betul, Nah, betul. bagaimana tanggapan masyarakat Bang ketika Desperindak turun ya? Jadi antusiasme masyarakat terhadap pasar murah memang sangat antusias. Kita buat pasar murah sebelum menghadapi bulan puasa. Ya. Jadi 4 kecamatan sudah kita laksanakan sesuai dengan instruksi pimpinan bahwa setiap kecamatan itu yang hadir sampai 700 sampai 800 orang. Oh. Lumayan sangat membantu masyarakat. Itu pasti ya, kita menyelenggarakan pasar murahnya dengan menggunakan prokes yang ketat. Nah, di bulan Ramadan kita sambil menunggu harga, jika ada harga yang meningkat secara drastis, kita akan gelar pasar murah kembali di bulan 5 ini dengan 4 lokasi. Mudah-mudahan pasar murah ini bisa dapat membantu masyarakat bawah, apalagi yang sangat dibutuhkan kan tepung. Iya. Tepung, minyak goreng, sama telur itu yang memang sangat nanti kita waspadai. Ya, mungkin ini luar biasa juga sebenarnya. Satu pergerakan pasar murah ini memang langsung ke jantungnya masyarakat. Ya. Artinya kalau di Merdu kita lihat mungkin ada di beberapa titik ini kan artinya masyarakat subsidi dari pemerintah ini juga sangat terbantu. Ya. Itu biasanya Bang contohnya gimana nih Bang? Misalnya yang disubsidi ini dari pemerintah. Kita Misalnya dalam bentuk bahan pokok apa segala macam. Apa nih subsidinya bagaimana? jadi begini, jadi terakhir kita memantau dulu harga titik terakhir kapan, seperti harga telur yang selama ini kan naik terus. Iya, betul. Terakhir harga 40.000. Jadi per butir kita bisa subsidi itu hampir 300 rupiah per telur. Jadi harga di pasaran itu bisa 41, di pasar murah bisa menjadi 31. Begitu juga gula. Gula hari ini harga sampai 15. Jadi kita subsidi sebesar 2.500 berubah menjadi 10.500. Jadi saya rasa dengan harga tidak menghancurkan pasar dan juga bisa membantu masyarakat kecil. Dan kita buat pasar murah, stok kita cukup, dan jam operasionalnya dari jam 9 sampai jam 1 karena ini bulan Ramadan. Nah, dan semua kalangan juga bisa membeli, tetapi kita batasi. Bisa kita berikan hanya 2 kilo per item barang. Nah, gitu. Ini kan di tengah COVID nih Bang kan beratnya kondisi masyarakat ini juga sedang lemah-lemahnya juga nih. Apalagi mungkin dalam proses mencari nafkah mungkin ini kan berat karena kita tahu lah kondisi ini bukan hanya saja di PD Jaya, udah internasional. Ada nggak keluhan daripada pedagang ini atau masyarakat sebelum puasa, artinya melemahnya ekonomi juga ikut pasar juga bisa melemah kan. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh Desperindak ini seperti apa Bang? Jadi kita setelah terjadinya COVID, kita sudah ngitung berapa pendapatan pedagang kaki lima maupun pedagang dalam pasar itu hampir 68% itu hilang omsetnya. Sehingga kita melaporkan ke pemerintah pusat. Jadi 4.000 sekian kita laporkan bahwa omsetnya sangat menurun, sangat jauh, terutama pedagang keliling. Dikarenakan pedagang keliling itu dia mangkalnya di setiap sekolah. Nah, di pasar COVID itu sekolah kan hilang, stop semua. Sehingga mereka tidak tahu harus berjualan kemana. Sehingga melalui Pak Kadis juga berusaha mencoba mengusulkan ke Jakarta seperti apa solusinya gitu. Dan alhamdulillah dari pemerintah pusat pun mengucurkan bantuan BPUM untuk usaha-usaha mikro kecil dengan anggaran 2.400.000 itu yang sudah dilaksanakan. Dan alhamdulillah di tahun ini juga kita juga tetap mengajukan ke pemerintah pusat dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk membuka tidak seperti pertama. Yang pertama kan online. Hari ini kita coba offline, teman-teman sedang menginput dan langsung mengirimkan ke Jakarta. Nanti pihak Jakarta yang akan memilih siapa yang berhak untuk menerima bantuan itu. Tapi angkanya udah kecil, 1.200.000. Untuk terkait BPUM itu Bang, kalau dulu kan online ya, online.
Itu mekanisme online sama offline ini gimana nih sebenarnya untuk biar masyarakat juga kan ngerti, mungkin tahap pertama udah selesai. Betul. Kalau tahap kedua ini mekanisme supaya dapat BPUM itu gimana nih, Bang? Jadi ya di tahap pertama itu kita ajukan bantuan melalui sistem online. Jadi masyarakat dengan via HP, via laptop dia bisa mendaftarkan dimanapun dia berada, modalnya dia HP bisa moto lokasi usahanya di mana, udah selesai. Namun banyak kendala, jadi banyak orang melaporkan bahwa yang benar-benar pedagang itu belum nggak dapet gitu loh, malah yang yang bukan pedagang, bukan punya usaha, malah mereka yang menikmati bantuan tersebut. Nah, jadi setelah kita rembuh bersama-sama bersama pimpinan, ternyata coba kita serahkan ke kepala desa, karena kepala desa lah yang lebih Paling paham ya. mengetahui apakah dia usaha atau tidak. Nah, jadi cuman agak sedikit manual. Jadi masyarakat tidak ke kantor, kita serahkan ke kepala desa, dan kepala desa yang akan mengantarkan berkas ke kantor via kepala Pak Kecil ya. Iya. Nah, atau perangkat desa lainnya. Sejauh mana Bang udah ini yang tahap kedua ini? Tahap kedua, masyarakat pendaftaran BPUM sudah kita tutup. Oh, udah tutup ya. Tapi terakhir sudah kita hitung hampir 6.000 pendaftar. Saya juga kurang ini karena memang sangat banyak datanya, dan teman-teman di Disperindakob sedang menginput. Karena kan sistemnya manual, jadi kita harus input betul-betul, dicek jangan sampai ada kesalahan. Setelah dikumpulkan semua sudah direkap, dan maka akan kita kirimkan ke Jakarta gitu. Berarti kan ibaratnya perhatian pemerintah juga selama Covid ini kan bagus juga kan. Kemudian hubungan Disperindakob juga ketika ini ada solusi bagaimana dicarikan gitu kepada masyarakat. Artinya kehadiran Disperindakob dengan solusi-solusi yang ada, kemudian hubungan pemerintah dengan pemerintah juga ini mungkin sangat membantu masyarakat. Jadi ibaratnya kita gini, terkadang kan masyarakat melihat susahnya saja. Artinya sebenarnya ada banyak ribuan solusi yang diberikan oleh pemerintah, tinggal kitanya ini kitanya mau atau tidak. Dan saya lihat pun kalau Bang hari ini kan keterbukaan secara publik di media juga ada ya. Insyaallah akan kita itu publik. Di media mana Bang? Di Facebook ya? Kita coba dari dua sisi ya, di Instagram juga kita. Instagram ada ya. Sebenarnya tidak ada niat apapun, cuman kita memberikan informasi karena gini, kita semua dinas saya rasa masalahnya sama. Pertama ya pegawainya juga dikit, dan kita juga nggak mungkin terjun ke terlalu dalam. Jadi saya rasa apalagi anak-anak zaman sekarang milenial itu pasti menggunakan medsos. Jadi dengan kita share di media sosial, semua orang bisa tahu. Dan alhamdulillah waktu pasar murah kita coba buat di medsos, ternyata memang meningkat ya, dan memanfaatkan pasar murah itu jadi tinggi. Dan sedikit apapun informasi ya kita share aja melalui Facebook. Ya, mudah-mudahan Bang ibaratnya dengan hadirnya kita bisa memberi manfaat lah buat orang ya, dengan cara apapun. Cara apapun. Misalnya kayak gini, kehadiran media Pro Cakra ini juga sebenarnya sebagai sebuah media yang bisa memberikan informasi, ya kan? Artinya kita memberikan satu informasi ini dengan dua sisi Bang, dengan sisi yang berbeda, jadi lebih kepada santai Bang. Intinya saling membantu. Ya, ini apa Bang? Ada pesan-pesan, mungkin ada peluang-peluang bagi pemuda atau yang mau berwirausaha, apa mungkin ada fasilitas daripada pemerintah yang ingin diberikan, mungkin apa hal-hal terkecil lah bagi yang mau kan? Ya, kalau saya kan topoksinya perdagangan. Ya, kita punya program-program seperti pasar murah, terus program-program wirausaha muda itu juga ada. Namun program kita khususnya di Disperindakob apalagi terkendala dengan dana, kita hanya sekedar menginformasikan seperti ada kegiatan ekspor impor. Jadi banyak teman-teman saya lihat berbicara di warung kopi gitu loh. Mereka mengomong, kenapa ini tidak diekspor, ini kenapa tidak diekspor gitu kan. Begitu mudah ketika kita memberikan solusi, ya ini ada program
pembelajaran tentang ekspor impor. Namun ya masa teman-teman tidak ada yang mendaftar gitu. Jadi saya agak kecewa juga gitu kan. Mungkin karena kan pemahaman di daerah ini terhadap ekspor impor mungkin masih belum begitu ini kan. Iya. Padahal kan peluang Aceh ini kan luar biasa Bang kalau untuk ekspor impor ini. Apalagi kan dengan mudahnya birokrasi di PD Jaya ini kan bisalah menjadi awal dari pergerakan pemuda, karena pemuda juga sekarang harus kreatif. Iya, benar-benar. Jangan hanya memikirkan untuk hari ini aja makannya. Iya. Jadi harus punya satu pemikiran ke depan, ini apa nih mau dilakukan. Iya. Jadi nggak hanya fokusnya ini mau PNS, Betul. mau jadi tenaga honorer, karena mungkin apa nih Bang? Ada pesan-pesan mungkin untuk kaum muda nih lah khususnya kan, apa nih Bang? Ya, yang pertama ya untuk kaum muda itu yang penting terus bergerak, jangan kelamaan duduk, tapi terus bergerak, melihat peluang-peluang, jangan melihat angka yang besar, tetapi mulailah dari yang kecil, pasti mulai dari saat ini. Betul. Jadi jangan mikir besar dulu, belum tentu untuk mengawali langkah 1000 mil itu ya harus melalui tahap satu langkah. Jadi nggak bisa instan, itu nggak mungkin Nggak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Betul. Jadi begitu juga dengan pemerintah. Pemerintah kan fungsinya hanya menunjang saja, menjembatani saja, tidak bisa membantu 100%. Betul. Dan masyarakatnya, apalagi konsep saat ini dana itu banyak mengalir di desa. Betul. Nah, di desa yang harus lebih kreatif melihat peluang-peluang potensi desanya. Dan Karena kan ada tupoksi BUMDes juga, dia mau apa nih kan, pemudanya mau arahnya kemana nih yang berwirausaha ya. Oke Bang, mungkin ini wawancaranya menarik juga ya, karena juga ini kan Bang kebetulan media Pro Cakra ini baru perdana nih. Alhamdulillah. Baru perdana kita terbit. Mudah-mudahan ke depan kita akan mengundang juga tokoh-tokoh yang bisa memberikan pencerahan lah. Baik. Kita mencoba suatu hal yang baru lah. Yang baru. Artinya dengan hadirnya tokoh, dengan hadirnya profesional. Nah, pemuda-pemuda milenial mungkin nanti akan kita undang juga, akan kita bicarakan nih kemana nih arah pemuda. Ya, mungkin terima kasih Bang sudah menyempatkan waktu, sudah bincang-bincang hari ini. Mungkin di kesempatan lain kita akan tetap terus berinteraktif, tetap berkomunikasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Hidup kita itu nggak hanya bermanfaat bagi kita sendiri. Kehadiran kita di dalam masyarakat juga harus memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin itu aja Bang, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dukung channel ini. Kita akan hadirkan konten-konten menarik ke depannya.